Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan nilai-nilai penerapan dalam kehidupan keluarga. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Dian Al-Hasbi, yang kedua saya Muhammad Fadil Armansyah, yang ketiga yaitu Sidik Bagus, yang keempat Habib Al-Qodri, yang kelima Yohanes Adit Prasetya. Pengantar materi pengetahuan dasar tentang Pancasila. Sekilas tentang Pancasila, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, pembahasan dengan narasumber, manfaat secara tak langsung maupun langsung dari penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut, lampiran, dan bukti wawancara. Di sini ada sedikit kutipan dari Presiden pertama kita yaitu Presiden Soekarno pada sidang BPUPKI yang dijelaskan yaitu Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, yang semakin abad lamanya terpendam bisu oleh budaya Barat. Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas lagi, yakni falsafah negara bangsa Indonesia. 1 Juni tahun 1945. Rumusan masalah. Di sini kami akan mengangkat rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apakah Pancasila dapat menjadi pedoman pada masyarakat Indonesia? Yang kedua yaitu bagaimana masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila? Yang ketiga yaitu apakah setiap butir-butir Pancasila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat? Yang keempat yaitu cara yang paling umum untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, perbedaan sebelum dan setelah penerapan nilai-nilai Pancasila. Tujuan penelitian ini yang akan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan hasil dari topik yang akan diangkat berikut adalah tujuannya, yaitu memahami bagaimana cara masyarakat penerapan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu menentukan penerapan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, membuat kesimpulan dari solusi yang telah dilakukan untuk melakukan permasalahan yang dilalui sebelumnya, kesimpulan mengenai dampak Pancasila pada kehidupan masyarakat, penjabaran mengenai dampak yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Butir-butir Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 butir, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari setiap butir tersebut mewakili setiap kebiasaan dan keberagaman masyarakat Indonesia, mulai dari masa lalu, masa sekarang, hingga yang saat ini dirasakan. Untuk slide selanjutnya yaitu akan dibahas oleh anggota kelompok kami. Kepada Sidik Bagus, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai tersebut. Memahami kebiasaan masyarakat sekitar. Masyarakat di Indonesia sangat erat dengan pluralisme, yaitu cenderung hidup dengan kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Karena masyarakat di Indonesia terdiri atas beragam suku dan tercatat kurang lebih 1.300 suku budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan beragam budaya dan adat istiadat. Lalu penerapan nilai-nilai Pancasila pada bidang pendidikan sesuai dengan amanat yang terkandung pada dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Kebutuhan pendidikan mulai dari dini hingga mampu mengembangkan pemikiran yang lebih matang. Negara menanggung semua hak yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Berikut adalah permasalahan pada penerapan bidang pendidikan. Ada 3 permasalahan. 1. Perubahan kurikulum. 2. Kurangnya pengajar yang kompeten. Yang ketiga, tidak memaksimalkan teknologi yang berkembang. Ada solusi yang dapat diberikan. Yang pertama adalah manajemen waktu. Yang kedua, menambah referensi. Yang ketiga, memaksimalkan tenaga. Dan yang terakhir, mencatat setiap kegiatan. Lalu ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yohanes. Kepada Yohanes saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang berikutnya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi.
Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan primer setiap orang, sehingga perlu kemampuan untuk mengelola dan membuat perencanaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Next. Berikut adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, perkiraan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun di Indonesia. Sumbernya dari World Bank Open Data. Permasalahan yang muncul, yang pertama adalah perubahan minat pasar, yang kedua adalah ekonomi pasca pandemi, yang ketiga adalah kurangnya fasilitas pendukung distribusi. Berikut adalah lanjutannya yang tadi, menggunakan sumber daya alternatif yang terbarukan, implementasi platform digital, menghemat energi yang tidak terbarukan, membuat rencana belanja. Ya, saya Muhammad Hafsi. Sekarang saya kebetulan menjelaskan presentasi hari ini. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial. Kehidupan sosial sangat penting bagi seorang manusia dalam memenuhi kehidupannya. Karena manusia perlu bantuan dari manusia lain yang begitu juga sebaliknya. Kecenderungan masyarakat Indonesia menjalani kehidupan sosial yang beragama, mulai dari suku, budaya, dan agama. Peran Pancasila menjadi penengah di antara keragaman yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Next. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga memiliki peran yang penting dalam membangun ketahanan keluarga dari segi budaya. Dengan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, keluarga tidak hanya membangun ketahanan internal yang kuat, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya dan kebutuhan masyarakat yang lebih harmonis dan berbudaya. Apakah setiap butir nilai Pancasila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat? Secara umum, setiap butir nilai Pancasila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat jika diterapkan dengan benar dan konsisten. Nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 butir, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang ada dan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki arti dan makna yang mendalam. Namun, manfaat yang diberikan oleh nilai Pancasila tergantung pada sejauh mana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi yang baik akan menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakimplementasian atau implementasi yang tidak konsisten dapat menghambat pencapaian manfaat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedepankan dan menerapkan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan masyarakat. Next. Ya, dan di sini kita bisa melihat grafik kebiasaan umum masyarakat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Presentasi materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Habib Al-Qadri. Selanjutnya adalah perbedaan sebelum dan sesudah dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum menerapkan nilai-nilai Pancasila terdiri dari beberapa beragam masalah, yaitu kurangnya rasa peduli terhadap keragaman suku, budaya, dan agama, individualisme yang tinggi, rawan konflik yang berujung sara, rendahnya kesadaran dalam kesatuan, dan mudah diadu domba. Setelah masyarakat tersebut menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupannya, terdapat perbedaan yang signifikan. Di antaranya adalah menjunjung sikap toleransi antara suku, budaya, agama, dan adat istiadat, menerima masyarakat yang pluralisme, sikap bela negara yang tinggi, musyawarah dalam mencapai suatu demokrasi, dan menanamkan rasa keadilan dalam hak dan kewajiban. Kesimpulan, penerapan nilai-nilai Pancasila terbukti memberikan pengaruh, walaupun secara tidak langsung maupun secara langsung. Dampak dan manfaat tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya dalam penerapannya, ternyata terkendala banyak sekali masalah. Namun solusi akan selalu ada untuk mengatasi setiap masalah yang melanda. Berikut adalah lampiran hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.